berkah, semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Ya, jadi pertemuan kita agak unik ya. Sebenarnya aku udah dengerin Mas Mondo, udah tau Mas Mondo dari berapa ya? 2018 ya. Terus akhirnya kita dipertemukan di satu kolaborasi ini oleh tadinya sih sebuah brand ya, dari kayak project brand gitu. Itu tahun 2020 lagi. Habis itu ya udah akhirnya kita bertemu di satu project itu. Mas Mondo milih aku sebagai kolaboratornya, akhirnya kita terlibat di satu project bersama. Terus kayaknya lagunya sayang kalau nggak dimainin, akhirnya kita terbatas waktu itu, setahun udah lewat ya, masa tapi udah habis gitu ya. Iya. Kita memang rencana untuk merilis ulang, cuman kan kalau ini kurang abdul kan kalau cuma rilis satu lagu ya. Tambah satu lagu. Bisa ceritakan sedikit sih Cip, kalau lagu dari Cinta di Batas Rasa dan Kolaborasi ini misalkan tentang apa? Kalau Cinta di Batas Rasa itu tadi karena memang ini proyek pandemi gitu, proyek apresiasi sebenarnya, lebih bercerita tentang bagaimana kita semua, terutama profesi musisi gitu ya, terhantam oleh pandemi tapi berusaha untuk tetap bertahan, Berkarya gitu. selalu berkarya. Kita kayak mengapresiasi mereka. Sebelumnya ini kan Bang Mondo di band Sore Basic ya. Sekarang jadi salah satunya musik ya, sering kan Bang Mondo Sore Band. Oh, enggak sih kayaknya. Emang waktu itu kebetulan banget aja kan, nggak emang tidak direncanakan sama sekali gitu, tapi kayak gara-gara brand itu jadi ya udah kita ketemu dan akhirnya berlanjutlah project ini. Tapi proses kreatifnya berapa lama sih buat dua lagu ini? Nah, karena dua lagu ini diciptakan di rentang waktu yang berbeda, yang lagu pertama Ya, lagu pertama ya kira-kira 2 mingguan ya. itu Bangun Candi sih, Bangun Candi. karena kita nggak expect kayak akan seperti itu rilis. Kalau yang lagu kedua yang cover sekitar sebulanan. Sebulanan itu sampai rilis. Jadi sempat disinggung, Priscil kan sempat ada yang lagu bahasa Inggris, terus Indonesia, terus Indonesia. Sebenarnya si sendiri lebih nyaman ke bahasa Inggris sama Indonesia sih? Kalau nyamannya kayaknya itu relatif ya, maksudnya aku juga nggak pernah kayak emang menargetkan kayak oke sih tulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu nggak pernah. Sebenarnya sedapatnya aja gitu. Nah, tapi emang akhir-akhir ini lagi mencoba explore banyakan ke bahasa Indonesia gitu, karena kan emang jarang kan selama ini kayak bikin bahasa Inggris. Tapi sebenarnya nyamanan mana? Sekarang bahasa Indonesia juga jadi nyaman sih. Gara-gara dulu sebut Mas Mondo juga sama Mas Mondo jadi enak-enak aja kayak sekarang bahasa Indonesia. Gata gimana akhirnya bisa kolaborasi sama Mondo yang lagunya didengerin dari perjalanan remajanya ini ya? Dari kecil Lama banget. Ya itu makanya seneng banget sih, maksudnya ya kalau seneng tuh underrated ya, honored gitu, maksudnya saya merasa terhormat akhirnya bisa diajak. Terima kasih Mas Mondo karena emang dari dulu emang dengerin lagu Mas Mondo, terus selalu suka progresinya, tiba-tiba disuruh nyanyiin lagu kolaborasi dengan progresi beliau, jadinya kayak mimpi menjadi kenyataan. Terus akhirnya bisa bikin lagu bareng lagi, terus akhirnya ya udah bisa mengenal Mas Mondo juga. Ternyata beliau orang yang sangat nyaman diajak berdiskusi, malah akunya yang ditanyain kayak gimana Priscil, referensinya seperti apa, terus kita mau ngomongin apa ya gitu. Maksudnya diskusinya tuh jadi nyaman aja gitu, jadi aku tidak merasa terintimidasi sama sekali. So thank you so much. Mas Mondo gimana alasan menerima Priscil buat untuk kolaborasi seperti apa sih? Pertimbangannya? Pertimbangannya ya waktu itu memang dikasih pilihan gitu kan. Udah nyanyi udah siapa yang udah nggak kenal gitu kan. Tapi akhirnya kasih beberapa nama kan, Priscil suaranya light tapi fast gitu, jadi kayaknya cocok buat lagu ini. Secara range-nya sepertinya cocok. Jadi dan ternyata ya hasilnya begitu dikirim kan kita nggak ketemu ya. Iya. Take di Jogja, nggak tahu take di mana gitu waktu itu. Jadi udah enak gitu ya udah cocok. Dan yang untuk yang lagu kedua ini juga kolaborasinya menyenangkan gitu. Kita aku udah punya nada gitu kan, terus nyanyiin, begitu suaranya
terus yang kayak ini. Dan terutama juga liriknya, karena kan untuk yang lagu kedua ini yang bikin lirik Priscil bahasa Indonesia. Ya waktu itu bahasa Indonesia bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kali ya, Bahasa karena Indonesia yang lagu kali. pertama bahasa Indonesia. Waduh gimana ya, besar udah mesti. Ternyata hasilnya ini apa ya lebih dari ekspektasi gitu. Dan ini Priscil nulis lirik yang maksudnya udah beberapa lagu kah yang ditulis liriknya sendiri? Ya semua lagu-laguku rata-rata aku tulis sendiri sih liriknya. Yang udah rilis ya mungkin nih lagu ke 7 itu yang aku tulis sendiri liriknya. Sebenarnya ini barengan sih diskusi juga sama Mas Mondo kayak beberapa part ya kayak ini gimana Mas? Nah makanya karena Mas Mondo tuh maksudnya kayak ya sangat menyenangkan untuk diajak diskusi juga. Jadi aku nulis liriknya juga nggak merasa terpressure ya. Udah kita semengalirnya aja gitu nulis liriknya gitu. Dan ternyata memang menyenangkan ya. Kayak pusing-pusingnya tuh pusing-pusing yang kita inginkan gitu kalau nulis lirik tuh. Oh iya pusing sih tapi pengen gitu. Oh jadi. First impressionnya gimana pas ketemu Mas Mondo dan akhirnya kerjasama? Ketemu di mana Mas? Pertama kali di mana? Timnya Bunda ya itu ya. Oh iya. nggak sebelumnya Oh iya benar. Iya kita pernah foto waktu itu. Waktu itu pas belum ngobrol banyak ya ngobrol aja sih ngobrol aja biasa gitu. Cuma emang aku emang belum maksudnya nggak bisa ditebak proses penulisan Mas Mondo dari pertama kali ketemu. Emang harus beberapa kali ketemu dulu baru aku kayak ternyata Mas Mondo kalau nulis lagi. Jadi memang butuh beberapa pertemuan tapi abis itu udah lancar jaya. Tapi kamu sendiri suka bikin target-target nggak sih bikin lirik misalnya tahun ini sekian? Tadinya bikin sih, tapi lama-lama kayak mendingan kita bikin, maksudnya kita nggak ada beban sama sekali gitu, kayaknya jadi lebih enak gitu nulisnya karena sebenarnya maksudnya emang harus sih latihan bikin lirik gitu, tapi kalau target kayaknya aku takut nge-pressure diri aku jadi nggak keluarnya secara natural, jadi mendingan kita sesuai ini aja, maksudnya senyamannya aja gitu. Kalau aku. Mas sendiri perbedaan antara host sama lagu yang itu apa ya atau karya-karya Bedanya lagu-lagu dengan host ya host film gitu. apa bedanya sama lagu-lagu? Iya kalau beda ya kalau lagu-lagu yang kita buat di film kan biasanya memang udah ada tema tertentu gitu. Intinya adalah lagu itu biasanya memperkuat pesan si film gitu kan. Kalau lagu yang kita buat sendiri lebih bebas gitu. Kita memberi temanya sendiri diambil sudah universal jadi lebih bebas lah. Dan bisa lebih eksplor. Lebih eksplor gitu. Kalau ini begini mah ternyata jadinya nggak gitu ya. Memang kalau buat soundtrack film kan memang harus begini lah. Dan harus tektokan sama Tektokan sama sutradara. Iya. Panglimanya sutradara. Juga ada rencana apa nih? ada rencana kita mau bikin showcase di awal tahun. Kita mau bikin kayaknya sayang juga kalau misalnya lagunya nggak dipertontonkan ya secara live. Jadi kita mau bikin showcase dengan format full band pastinya. Baru pertama kali juga akan kita bawain nanti. Jadi itu bisa awal tahun. Inspirasi lirik, nah inspirasi lirik khususnya di lagu kedua. Kalau lagu pertama inspirasinya ya musisi lah ya inspirasinya. Iya, musisi dari message yang ingin disampaikan sebenarnya kan waktu itu memang satu proyek apresiasi gitu. Ya inspirasinya dari musisi-musisi yang tetap berkarya walaupun dengan pandemi. Itu aja sih sebenarnya. Apa ya, paling pesannya sih cuma ya kita harus bersyukur atas hal-hal yang kecil maupun besar ya, maksudnya semua hal gitu kayaknya akan lebih nyaman untuk kita juga kalau kita bisa melihat kebaikan dari semua hal gitu kan. Dan kayak berarti kita udah melewati cobaan yang berat ya, berarti kedepannya mungkin kita bisa melewati banyak hal yang akan datang gitu ya. Dengan adanya cobaan kita jadi lebih prepare untuk melewati hari-hari ke depannya. Mungkin harapannya dua lagu ini Untuk dua lagu ini harapannya semoga teman-teman suka, semoga bisa menemani hari-hari teman-teman semua.
bisa memberikan apa ya, jadi pelipur Iya, pelipur lara. juga bisa apa ya, istilahnya kalau jadi teman perjalanan kita Coba dalam teman-teman dengerin lagu ini di mobil.